Oke, halo semuanya sahabat trader, welcome back to Ngobat ya, ngobrol bareng trader. Oke, hari ini saya ditemani oleh Mbak Bella Elsa. Oke, Mbak El, topik kali ini kita akan bahas apa nih? Topik kali ini kita akan bahas seberapa penting modal dalam trading. Seberapa penting modal dalam trading? Oke, ini salah satu topik yang cukup menarik ya. Sangat menarik dong, karena banyak diperbincangkan orang-orang. Iya, banyak dipertanyakan juga ya. Betul sekali. Oke, lanjut Mbak El, apa aja nih? Oke, ini aku udah rangkum nih dari beberapa pertanyaan yang masuk. Aku udah ambil 3 pertanyaan yang mungkin memang paling banyak ditanyakan orang-orang. Kita langsung mulai aja ya. Yang pertama ada seberapa penting modal dalam trading. Oke, seberapa penting modal dalam trading? Ya. Oke, saya jawab penting banget gitu ya. Oke, jadi penting banget. Penting banget teman-teman. Modal dalam trading itu penting banget. Karena gini, teman-teman mau jalanin bisnis apa? Kalau tanpa modal bisa jalan nggak? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin ya. Iya betul. Susah ya. Bisa tapi agak nggak mungkin gitu ya. Iya, memang nggak mungkin karena semua bisnis butuh modal. Ya. Nah, sama halnya dalam trading forex. Ketika kita memulai bisnis, kita harus punya modal tradingnya gitu. Terus di trading forex pun teman-teman ada satu kelebihan, di trading forex, yaitu trading forex itu fleksibel. Modalnya modal. Fleksibel. Oke. Apa tuh, gimana tuh maksudnya? Modalnya fleksibel. Jadi modal berapapun bisa teman-teman di trading forex. Contoh, misalkan saya pakai broker Salma Market ya. Di Salma itu minimal deposit $10 itu kita udah bisa trading loh. Oke, modal $10 udah bisa trading. Modal Rp140.000 kita udah bisa menjalankan bisnis forex. Oke. Coba kalau kita jalankan bisnis lain, bisa nggak dengan modal 140.000? Tidak bisa. Buka warung makan bisa nggak? Nggak bisa nggak dong. Mungkin dong. Jualan apa nggak mungkin Nggak dong. mungkin. Oke, itu di forex yang pertama itu fleksibel teman-teman modalnya. Jadi penting banget karena di forex itu fleksibel. Kemudian ada juga nih Mbak El, ada pepatah, bukan pepatah ya? Iya pepatah lah. Yang bisa membuat seseorang itu menjadi sukses di trading forex. Motivasi lah. Motivasi. Ya. Oke, apa tuh? Sebutannya itu dengan 3M. Tahu gak 3M apa? 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu bukan. Kan sekarang yang lagi marak itu 3M-nya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. bukan ya? Bukan itu Mbak El. Oke, ini dalam jadi trading ya. Dalam trading ya ada 3M. Yang pertama itu mind, yang kedua itu method, yang ketiga itu money. Nah, ini money yang kita bahas. Yang pertama itu ada mind, pikiran ya. Betul. Mindset. Mungkin nanti ini di next video kita akan bahas. Ya, Oke, satu persatu. Kemudian ada metode ini mulai dari strategi kita trading gimana, sistem trading yang digunakan apa gitu. Ya memang karena setiap orang beda-beda ya Mas. Betul, setiap orang beda-beda menggunakan metode apa. Dan yang terpenting itu money. Nah, ini yang kita bahas. Betul sekali. Money itu mulai dari modal, money manajemennya, penggunaan risk rewardnya seperti apa gitu. Nah, itu mungkin Mbak Elsa. Jadi penting banget lah intinya modal itu. Modal itu sangat penting dan di trading itu modalnya fleksibel. Dan ingat 3M ya teman-teman. Mencuci tangan, menjaga jarak. Udah ketularan ini. 3M, mind, method, and money. Oke. Catat ya teman-teman, itu harus ingat nih. Oke, ada pertanyaan kedua nih Mas. Apa Mbak? Yang kedua adalah modal ideal untuk memulai trading itu berapa? Modal ideal ya. Oke, sebenarnya ideal kan tadi trading itu fleksibel ya. Saya bilang dari awal modal trading itu fleksibel. Nah, bisa dikatakan ideal itu sebenarnya itu balik lagi pada kebutuhan teman-teman. Pada kebutuhan kita selalu. Jadi sesuai kebutuhan kita gitu. Iya. Misalkan gini, teman-teman per bulan butuh uang untuk biaya hidup 10 juta misalkan. Iya, betul. Nah, sedangkan di trading teman-teman kita profit 5% per bulan itu udah hebat. Itu udah bagus ya? Udah bagus, 5% per bulan itu udah bagus. Konsisten lagi. Udah itu udah juara, udah hebat. Nah, sekarang anggap aja kita profit sebulan 5%. Realistisnya ya. Nah, berarti kalau kita butuh biaya hidup 10 juta, harus modal berapa? Dari profit 5%? 200 juta? Iya. Betul. Nah, kalau kita butuh 10 juta, berarti kita harus modal 200 juta.
dari 200 juta kita ambil profitnya 5%, dapat 10 juta. Oke. Jadi terpenting itu adalah memang sesuai kebutuhan. Idealnya. Oke, jadi kita buat teman-teman yang sebelum trading, jadi pastikan dulu nih kayak aku mau dapat berapa nih sebulan. Iya, betul. Gitu. Dan untuk dapat mencapai itu tuh harus modal berapa? Itu intinya. Kebutuhan. Oke, misalkan lagi ini. Tapi kalau jalur setan, bukan jalur setan. Agak sedikit jalur nakal ya. Jalur nakal, setan. Wow, kayaknya ini banyak dilakukan. Apa tuh kayak gitu? Itu kan tadi jalur aman ya. Itu bisa dibilang aman, bisa dibilang bisa konsisten. Oke. Jalur setan nih? Bukan jalur setan, itu agak jalur nakal ya. Melenceng. Nah, kalau kita menggunakan jalur nakal, tadi kan modal idealnya berapa? Itu bisa-bisa aja misalkan kita sebulan butuh 10 juta. Iya. Jalur nakal aja kita misalkan punya modal 50 juta. Itu bisa, kan? Atau enggak punya modal pengen sebulan 10 juta, punya modal 20 juta. Bisa-bisa aja di forex. Bisa-bisa aja. Iya, di forex bisa aja. Cuma gini, ketika teman-teman modal 20 juta pengen profit 10 juta, berarti sebulan 50%. Oke. Profitnya tinggi, resikonya tinggi. Oke. Dan teman-teman siap-siap juga kehilangan uangnya. Kalau teman-teman menggunakan metode jalur nakal ini memang sangat tidak aman ya. Iya, betul. Paling nggak akan bertahan lama, benar nggak Mas? Betul, nggak akan bertahan lama. Jadi memang harus realistis juga dong teman-teman. Teman-teman pengen dapat profit besar, ya otomatis modalnya juga harus dibesarin, betul. Oke, realistis ya. Realistis. Tapi ini kayaknya sering dilanggar deh, karena banyak orang yang memaksakan. Betul. Banyak banget loh. Master ada nggak yang bilang kayak, Mbak, saya modalnya kecil nih, tapi saya pengen profit 50%, 70%. Aduh. Banyak banget itu kemarin. Banyak banget. Itu udah kelewatan ya menurut saya. Udah kelewatan. Sebenarnya itu masuk ke poin yang pertama itu main. Pikiran, mindsetnya itu salah. Iya, betul. Nah, kebanyakan trader di kita itu teman-teman mindsetnya salah. Pengen profit gede, modalnya kecil gitu ya. Itu dia. Itu saya juga pernah berada di posisi itu. Tapi sekarang kita balik mindset kita bareng-bareng. Gimana caranya kita modalnya dibesarin, profit kita dikecilin. Dalam arti realistis lah profitnya. Iya betul. Realistis dan aman juga kan. Oke. Kalau ada moto saya tuh, tahu nggak? Apa? Fantastis. Fantastis itu kepanjangan dari profit aman dengan target realistis, teman-teman. Oke, setuju. Itu moto saya. Ini yang harus dicatat sama teman-teman yang suka banget lewat jalur apa? Nakal. Jalur nakal. Oke, next question nih, ada pertanyaan ketiga. Ini bagus modal kecil atau modal besar dalam trading nih? Oke, ini wow gitu. Menarik, sering banget nih ya. Iya, bener. Banyak yang bertanya juga, modal kecil apa modal besar? Oke. Gini teman-teman, kalau saya analogikan, modal besar itu kapal pesiar, modal kecil itu perahu kecil. Nah, dua-duanya ke tengah lautan nih, berlayar. Kemudian ada ombak besar, ada badai. Mbak Elsa lebih pilih mana? Kapal pesiar apa perahu? Aku jelas lebih pilih kapal pesiar dong. Kenapa pilih kapal pesiar? Karena begitu ada ombak tetap aman, karena kapalnya besar, aman gitu. Dibandingkan perahu, ketika ada ombak, ada badai, mati bisa balik perahunya. Oke, itu mungkin teman kalau kita analogikan, ketika kita dengan modal besar, kita di dalam kapal pesiar, ketika kena ombak di market forex misalkan ada badai, kita tetap enjoy, kita tetap tenang gitu. Aman ya, aman, tradingnya pun aman. Tapi ketika kita dengan modal kecil, ketika di market kena terjangan ombak sekali, itu siap-siap MC ya, mati gitu ya. Margin call. Oke, itu teman-teman analoginya sih, jawaban saya simple seperti itu aja. Jadi memang di trading forex ini modalnya fleksibel. Betul. Tapi alangkah lebih baik kita pakai modal besar. Karena lebih aman juga ya, Mas. Betul. Oke. Terus realistis juga. Mau profit besar ya tentu modalnya juga harus besar. Oke, itu ya teman-teman. Oke, Mbak El, terus ada juga kesalahan-kesalahan mungkin ya bagi trader pemula gitu. Banyaknya itu mereka menggunakan uang panas. Oke. Banyak banget tuh Mas yang betul. cerita ke saya kayak, aduh Mbak, saya modalnya pinjem nih, saya modalnya ini, itu bahaya banget ya. Bahaya banget, itu baru kalau beresiko. Nah, ketika teman-teman mau trading,
sebaiknya gunakan uang dingin, uang yang bisa dibilang mungkin apa ya? Uang tabungan. Betul. Atau memang uang yang lagi nggak dipakai untuk apa-apa nih gitu. Nah, itu baru bisa uang nganggur lah trading. Uang nganggur bahasanya. Oke, jadi buat teman-teman juga jangan terlalu memaksakan ya. Nah, poin jangan terlalu memaksakan. Karena sangat amat tidak baik. Kayak tadi ya kita ambil kesimpulan mungkin yang awal itu modal untuk trading itu sangat-sangat penting. Penting banget. Dan di trading forex itu modalnya bisa fleksibel. Oke. Dan ada motivasi juga dari Master Denny itu adalah 3M. Memakai masker, menjaga jarak. Ini ketularan nih. 3M itu method and money. Ini harus diingat ya. Betul. Lalu selanjutnya itu gunakanlah modal besar sesuai kebutuhan. Betul. Dan harus bisa targetnya harus realistis. Betul. Lalu yang terakhir ini yang tadi jangan pakai uang panas. Jangan memaksakan. Itu ya mungkin poin-poin yang bisa diambil pelajarannya buat teman-teman semua. Semoga video ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih awam atau mungkin baru terjun di dunia trading forex. Oke, jangan lupa subscribe channelnya, like and share. Sampai ketemu lagi. Dadah, salam profit.